Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 24172022. Pada hari ini saya akan memaparkan materi terkait teori pembangunan yang berjudul Ragam Paradigma Pembangunan. Baiklah, secara ringkas, paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai pola atau model dan juga cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori, metode, dan pemecahan masalah tertentu. Paradigma yang satu dengan paradigma yang lain tidak dapat disamakan maupun dipersatukan, tetapi dapat diperbandingkan. Pendekatan pembangunan lebih banyak bersifat teoritis daripada praktis. Misalnya teori ekonomi klasik seperti Adam Smith, yaitu pasar bebas, David Ricardo, keunggulan komparatif, dan Karl Marx, ekonomi terpimpin, dan juga Keynes, perpaduan pasar dan peran negara. Selanjutnya adalah paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan sendiri ialah konsep yang diperkenalkan oleh Brundtland Commission pada tahun 1987 yang didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Meski memiliki banyak definisi, semua berfokus pada keberlanjutan jangka panjang demi kesejahteraan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli dikarenakan banyaknya interpretasi. Menurut Ordonez dan Winker tahun 2010, pembangunan berkelanjutan juga mencakup kemampuan menjaga stabilitas ekologi, sosial, dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya biosfer oleh manusia. Baiklah, setidaknya ada 4 butir prinsip pembangunan berkelanjutan menurut Zulkifli pada tahun 2013. Prinsip tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, menghargai keanekaragaman atau diversity. Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam, di mana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang keempat, perspektif jangka panjang. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang, tetapi juga di masa depan. Selanjutnya, paradigma pembangunan manusia. Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan konsep pembangunan manusia sebagai paradigma baru yang menekankan perluasan pilihan hidup masyarakat. Konsep ini mencakup pengembangan kapasitas manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan, serta pemanfaatannya. Berbeda dari pendekatan pembangunan klasik yang fokus pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan utama, bukan sekedar alat. Dan juga pendekatan ini jauh lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan pembangunan ekonomi konvensional karena melihat isu-isu seperti ketenaga kerjaan, kebebasan politik, nilai budaya, dan pemerataan dari perspektif manusia, bukan sekedar angka atau pertumbuhan materi. Sebagaimana dikutip dari laporan UNDP pada tahun 1995, ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia. Yang pertama, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Yang kedua, pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga, pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya memanfaatkan kemampuan kapasitas manusia tersebut secara optimal.
Selanjutnya, berdasarkan konsep di atas, maka untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur pokok yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, produktivitas. Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, pemerataan. Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Yang ketiga, kesinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Baiklah, selanjutnya paradigma pemberdayaan masyarakat. Paradigma pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa pembangunan sejati adalah ketika masyarakat, terutama kelompok rentan, memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengakses sumber daya, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan tidak hanya soal memberikan bantuan, tetapi juga menumbuhkan kemampuan, kepercayaan diri, dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahkan menegaskan bahwa pemberdayaan adalah jalan untuk membangun daya masyarakat agar mandiri dan sejahtera. 1. Kendala yang berasal dari kepribadian individu. Yang pertama, kestabilan atau homeostatis merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan dorongan dari luar. Yang kedua, kebiasaan atau habit merupakan faktor internal yang dapat menghambat suatu perubahan. Yang ketiga, hal yang utama atau primacy, mengulangi tindakan yang hasilnya memuaskan ketika menghadapi situasi tertentu ataupun sama. Yang kedua, kendala yang berasal dari sistem sosial. Yang pertama, kesepakatan terhadap norma tertentu, yaitu norma dapat menjadi penghambat ataupun halangan terhadap perubahan yang ingin diwujudkan. Yang kedua, kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya. Perubahan pada suatu sistem sosial ataupun budaya yang sudah begitu menyatu pada masyarakat tentunya akan sulit dilakukan, karena komunitas sasaran sudah terbiasa dengan sistem sosial dan budaya yang ada. Yang ketiga, kelompok kepentingan. Adanya berbagai kelompok kepentingan dalam suatu masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat, dikarenakan mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan, dan memperluas aset yang mereka miliki tanpa memperhatikan kelompok lain. Yang selanjutnya, kendala yang berasal dari sistem sosial, yaitu penolakan terhadap orang luar. Dari sudut pandang psikologi, dikatakan bahwa manusia mempunyai sifat yang universal. Salah satunya adalah mempunyai rasa curiga dan rasa terganggu terhadap orang asing. Selanjutnya, bab keempat, pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ruang lingkup pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development oleh Brundtland Report tahun 1987 dimaknai sebagai development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Konsep ini dibuat oleh WCED diartikan sebagai pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lebih lanjut, menurut Keraf pada tahun 2006, cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk menyinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, pembangunan berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan itu syarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang saksama pada semua tingkat. Dan yang ketiga, pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat. Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim pada tahun 1990 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Menurut Hill, konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi waktu, karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berkonsentrasi kepada 3 buah pilar, yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Zulkifli pada tahun 2017, pemerataan dan keadilan sosial, prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Yang kedua, menghargai keanekaragaman atau diversity. Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keanekaragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumber daya alam, sedangkan keanekaragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata terhadap setiap orang. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam, di mana manusia dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri. Baiklah, selanjutnya strategi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Menurut Brundtland Report pada tahun 1987 dan KTT Dunia pada tahun 2005, pembangunan ini bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling berkaitan. Sebagian pihak menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa merusak alam. 4 strategi pembangunan berkelanjutan yaitu pemerataan dan keadilan sosial, menghargai keanekaragaman, pendekatan integratif, dan perspektif jangka panjang. Selanjutnya bab 15, strategi pembangunan daerah. Proses perluasan suatu daerah. Perluasan daerah terutama dari desa ke kota didorong oleh urbanisasi besar-besaran akibat daya tarik ekonomi kota. Namun banyaknya imigran datang tanpa kesiapan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan ekologis kota. Penting untuk merancang arah pembangunan wilayah agar perubahan berjalan sesuai rencana. Pembangunan wilayah bertujuan menciptakan keseimbangan pembangunan, bukan keseragaman antar wilayah, tetapi optimalisasi potensi sesuai kapasitas masing-masing daerah. Konsep teori struktur kota konsentris dari Park dan Burgess pada Chicago tahun 1920-an terbagi menjadi 5 zona, yaitu zona 1 CBD, zona 2 transisi, dan zona 3 serta zona keempat dan zona kelima komuter. Konsep ini juga dijelaskan lewat teori struktur kota konsentris dari Park dan Burgess yang menjelaskan dinamika kota melalui kompetisi ruang dan sumber daya, membentuk zona-zona berikut. Zona 1 atau CBD, pusat bisnis dengan aktivitas ekonomi tinggi dan tanah mahal, seperti hotel, kantor, retail, dan lain-lain. Yang kedua, transisi, hunian kelompok miskin, migran, dan permukiman kumuh. Area ini sering diincar investor. Yang ketiga, hunian kelas pekerja berpenghasilan rendah, dekat dengan pusat kota untuk menghemat biaya transportasi. Yang keempat, pemukiman kelas menengah atas yang lebih mampu menanggung biaya transportasi dan menghindari polusi kota. Yang kelima atau komuter, pinggiran kota atau kota satelit dihuni warga kaya yang bekerja di pusat kota dan menggunakan kereta komuter. Burgess mengamati bahwa pertumbuhan kota meningkatkan permintaan tanah di pusat kota, mendorong penduduk dan aktivitas ekonomi bergeser keluar kota. Ini menciptakan perpindahan penduduk ke zona 3 dan menunjukkan proses invasi dan suksesi ke pinggiran kota. Burgess menyampaikan beberapa asumsi dasar.
Setiap zona kota cenderung memperluas wilayahnya atau suksesi. Pertumbuhan kota melibatkan dua proses yang bertolak belakang, namun saling melengkapi, yaitu konsentrasi dan desentralisasi. Ekspansi kota mendukung kehidupan yang lebih layak dan mewah. Perluasan kota mencerminkan perubahan dalam struktur sosial dan kepribadian masyarakat. Selanjutnya, perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sendiri merupakan proses sistematis untuk memanfaatkan potensi wilayah secara efektif, melibatkan sumber daya alam, manusia, geografis, melalui pendekatan ilmiah. Menurut Miraza pada tahun 2005, wilayah adalah satu kesatuan geografis yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara efisien melalui perencanaan yang menyeluruh. Terdapat dua pendekatan utama dalam perencanaan, yaitu sektoral, fokus pada pengembangan sektor kegiatan ekonomi tertentu. Yang kedua regional, yaitu pendekatan berbasis ruang yang mempertimbangkan interaksi antar wilayah. Menurut Sirojuzilam dan Mahali pada tahun 2010, tujuan utama pembangunan daerah yaitu meliputi mengurangi ketimpangan antar wilayah dan warga, memberdayakan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja serta kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan bersifat dinamis dan orientasi masa depan, bukan statis tetapi siklus berkelanjutan. Dengan adanya desentralisasi, masyarakat diberi ruang lebih luas sebagai pelaku pembangunan, bukan hanya objek. Yang selanjutnya, tujuan praktis perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, menyediakan dokumen perencanaan sebagai alat koordinasi bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang kedua, menjadi pedoman dan strategi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan dan tujuan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, kaidah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus memenuhi beberapa prinsip agar hasilnya optimal. Yang pertama, perencanaan yang didasarkan pada visi organisasi, mengacu pada tujuan organisasi yang ingin dicapai. Selanjutnya, perencanaan yang realistis dan konsisten berdasarkan kondisi aktual dan target yang logis. Yang ketiga, perencanaan yang melihat tujuan dan mengingat kekuatan. Perencanaan harus mempertimbangkan potensi dan kapasitas sumber daya. Selanjutnya, tahapan penyusunan strategi pembangunan kota terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama, di mana kita sekarang, yaitu pada tahap ini kita akan dilihat oleh kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki suatu kota. Hal ini meliputi analisis faktor eksternal dan internal suatu kota. Yang kedua, kemana arah yang diinginkan. Pada tahapan ini digunakan sebagai landasan untuk membangun visi yang diinginkan oleh berbagai macam kelompok stakeholder. Yang ketiga, isu strategis untuk mencapai tujuan. Mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dan masa depan. Yang keempat, aksi strategis. Menentukan program atau proyek konkret untuk implementasi. Selanjutnya, output penyusunan strategi. Tahap 1, di mana arahnya. Yang kedua, apa dan kemana arah yang diinginkan. Ketiga, isu apa yang kita perlukan untuk sampai ke tujuan. Yang terakhir, aksi apa yang diperlukan untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya, contoh profil kota. Baseline profile atau profil dasar kota. Yang pertama, data latar belakang, peta struktur kota, potensi kekayaan kota. Yang kedua, livability atau daya hidup, layanan dasar, kesehatan, keamanan, perumahan, budaya, dan kemiskinan. Yang ketiga, competitiveness atau daya kompetisi, struktur ekonomi, SDM, teknologi, pasar, dan bisnis. Yang keempat, governance atau pemerintahan, pelayanan publik, otonomi, koordinasi, dan transparansi.
Yang kelima, bankability, kesehatan keuangan, hubungan antar pemerintah, dan kepercayaan kredit. Selanjutnya, contoh isu pembangunan kota. Isu pembangunan kota berbeda-beda, tergantung kondisi masing-masing kota. Yang sering dihadapi adalah kemiskinan kota, yaitu seperti pemukiman kumuh, kualitas lingkungan pemukiman. Yang kedua, pemulihan ekonomi kota, kapasitas keuangan pemerintah kota, kemitraan swasta dan pemerintah, perdagangan antar pulau ekspor dan impor, pengembangan dana bergilir, dan UMKM atau UKM. Kesejahteraan masyarakat, yaitu pemenuhan pelayanan umum, penyediaan lapangan kerja, dan kepuasan masyarakat. Manajemen kota, yaitu penyelenggaraan pelayanan umum, pembangunan berbasis masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan. Yang kelima, energi sosial di masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemerhati pembangunan kota, representasi kelompok kepentingan, dan moralitas. Selanjutnya yang keenam, lingkungan dan tata ruang. Yang pertama, pengerukan bukit, drainase, sanitasi wilayah pantai. Selanjutnya, identifikasi daerah. Untuk melakukan identifikasi daerah, perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, analisis daerah. Proses sistematis untuk memahami kondisi wilayah dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kelembagaan guna mendukung perencanaan pembangunan. Yang kedua, profil daerah. Berisi gambaran umum kondisi fisik, geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup daerah. Digunakan untuk mengidentifikasi isu utama, permasalahan, potensi, serta peluang pembangunan. Yang ketiga, kebijakan daerah. Prinsip dan arahan dasar dalam pembangunan daerah disepakati oleh seluruh stakeholder, berupa visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan. Rencana strategis atau Renstra daerah. Renstra adalah perencanaan strategis yang berisi visi, misi, dan strategi pembangunan daerah yang sistematis dan berkelanjutan. Tujuannya untuk menghadapi risiko dan memanfaatkan peluang guna mewujudkan pembangunan yang efektif. Manfaatnya yaitu memungkinkan kontrol masa depan melalui tindakan saat ini, menciptakan outcome pembangunan yang diinginkan, mendorong investasi masa depan, menghadapi ketidakpastian dan guncangan. Yang kelima, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap perubahan. Tujuannya sendiri dapat mewujudkan visi dan misi daerah, mengarahkan intervensi strategis menjadi panduan atau guideline pelaksanaan pembangunan. Langkah penyusunannya yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan daerah, perumusan visi dan misi, penjabaran visi menjadi misi dan tujuan, penentuan isu dan bidang strategis, penyusunan strategi dan program, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi dan umpan balik atau feedback. Kegiatan penunjangnya yaitu penetapan kesepakatan awal bersama stakeholders, perumusan mandat daerah sebagai dasar legitimasi dan arah kebijakan. Sumber-sumber biaya pembangunan. Pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang dapat bersumber dari domestic financial resource, yaitu sumber keuangan dalam negeri. Yang pertama, tabungan sukarela atau voluntary saving. Personal saving adalah tabungan individu dari sisa pendapatan. Business saving, keuntungan perusahaan milik pemerintah yang tidak dibagikan. Public saving, selisih antara penerimaan negara dan pengeluaran rutin, diarahkan untuk investasi. Tabungan paksa atau forced saving dilakukan melalui invasi, pajak paksa, kerja paksa, atau disguised unemployment. Yang selanjutnya, pinjaman negara atau public borrowing. Pemerintah meminjam dari masyarakat melalui obligasi, bisa secara sukarela atau dipaksa. Selanjutnya, pendapatan perdagangan luar negeri atau foreign trade earning, hasil devisa dari ekspor barang dan jasa. Yang kedua, foreign financial resource, sumber keuangan luar negeri.
Pinjaman atau kredit luar negeri diperoleh dari IMF, IBRD atau ADB. Pinjaman biasa yaitu pinjaman luar negeri dengan bunga dan jangka waktu tertentu. Production sharing, kerjasama pembangunan proyek industri dengan pembayaran dari hasil proyek. Penanaman modal asing atau foreign investment, investasi langsung dari luar negeri dalam berbagai sektor. Grants atau donasi, bantuan luar negeri berupa uang atau barang dari pemerintah, lembaga internasional, misalnya Ford Foundation, Colombo Plan. Pembiayaan melalui inflasi dan forced saving. Inflasi atau money creation bisa menjadi bentuk forced saving karena menurunkan konsumsi masyarakat akibat kenaikan harga. Terjadi ketika uang baru dicetak untuk membiayai pembangunan tanpa diimbangi kenaikan produksi barang. Penyebabnya inflasi yaitu dari sisi permintaan atau demand, yaitu peredaran uang meningkat, kenaikan ekspor, peningkatan kredit dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi penawaran atau supply, produksi sulit ditingkatkan akibat keterbatasan teknologi, tenaga kerja, terampil, infrastruktur, dan lain-lain. Sumber inflasi dari kebijakan pemerintah yaitu sektor perbankan, kebijakan easy money policy yang mendorong kredit besar-besaran. Sektor pemerintah, pembiayaan defisit atau deficit financing dengan mencetak uang baru. Yang ketiga, sektor perdagangan luar negeri, ekspor meningkat, surplus devisa, uang beredar di dalam negeri meningkat. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.